Oke Bu Tina, ini resepnya ya. Jangan lupa untuk ditebus dan diminum secara teratur. Selain minum obat yang teratur, jangan lupa perbaiki pola hidup. Selamat malam, Sus. Ya, malam Pak. Dokter Edi masih ada pasien, Sus? Masih ada satu Pak, ditunggu aja. Baik, terima kasih, Sus. Iya, sama-sama. Selain menjaga makanan, juga berolahraga. Dan untuk bulan depan, jangan lupa kontrol kembali ke saya. Baik dok, saya akan jaga kesehatan saya. Kalau begitu nanti ini saya akan tebus ke apotek. Terima kasih ya dok. Saya balik dulu ya dok ya. Suster, Ya dok, masih ada pasien lagi? sudah habis dok, namun ada satu orang lagi. Disuruh masuk saja sekarang. Baik dok. Mari Pak, silakan masuk. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama. Selamat malam, Dokter Edi. Selamat malam. Prabowo, Dok, dari Eksparem Jaya. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Iya, Dok. Iya, gimana nih? Iya, Dok. Ini kartu nama saya, Dok. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Dokter Edi. PT Eksparem Jaya merupakan line of business dari PT Kalbe Pharma Group yang mengkhususkan diri memproduksi dan memasarkan produk-produk generik. Oh, Kalbe. Kalau Kalbe sih saya sudah banyak meresepkan produk-produknya. Ternyata Eksparem Jaya itu anak perusahaan dari Kalbe Pharma. Oh iya betul, Dokter Dedi. Dok, mohon maaf. Kalau untuk kasus-kasus hiperlipidemia di tempat dokter di sini ada berapa banyak ya, Dok ya? Cukup banyak ya. Memang saat ini kasus-kasus sindroma metabolik seperti hiperlipidemia semakin meningkat. Terutama dengan gaya hidup manusia modern yang jarang berolahraga dan pola makan yang tidak sehat. Biasanya untuk kasus-kasus hiperlipidemia dikasih obat apa ya, Dok? Biasanya sih saya pakai dari golongan statin ya. Yang banyak saya resepkan adalah simvastatin. Oh iya, Dok. Kami dari Haji juga punya simvastatin loh, Dok, dan sudah kami sediakan di apotek di sini. Kalau untuk produk generik, biasanya saya cukup menuliskan zat aktif produk tersebut di kertas resep saya. Misalnya untuk simvastatin, saya menuliskan simvastatin saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pihak apotek. Baik, Dokter Dedi. Nanti akan kami follow up di apotek ya. Dok, saya akan informasikan produk baru dari HJ Fenovibrat yang merupakan preparat yang efektif untuk kasus-kasus hipertrigliserid. Oke, boleh silakan. Ini Dok, Fenovibrat sediaan kami ada dalam bentuk kapsul 100 mg. Adapun mekanisme kerjanya sebagai berikut. Fenovibrat bekerja dengan meningkatkan lipolisis dan eliminasi partikel yang kaya akan trigliserid dari plasma dengan mengaktifkan enzim lipoprotein lipase. Fenovibrat ini diindikasikan untuk kasus-kasus hiperkolesterolemia maupun hipertrigliseridemia atau kombinasi dari keduanya apabila terapi diet tidak berhasil menurunkan lipid. Mengenai dosisnya, dianjurkan untuk dosis awal adalah 3 kali 100 mg per hari atau 1 kali 300 mg per hari. Tapi bila hasil yang diharapkan belum sesuai, maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 kali 100 mg per hari. Bagaimana dengan harganya? Mengenai harga dari Fenovibrat ini, Dok, saya rasa cukup ekonomis. Per box harganya hanya Rp60.000. Dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya, ini cukup ekonomis. Untuk kos terapi bagi pasien juga cukup ekonomis karena per bulan rata-rata hanya mengeluarkan biaya Rp180.000. Sementara untuk produk-produk yang branded lainnya, pasien bisa mengeluarkan biaya antara Rp270.000 sampai dengan Rp600.000 per bulan. Jadi saya rasa Fenovibrat ini cukup ekonomis, Dok. Baik, Dokter Edi, terima kasih banyak. Senang saya mendengarnya, Dok. Dan ini Fenovibratnya. Oh ya, Dokter Edi, kalau untuk kasus-kasus hiperlipidemia di tempat dokter ini berapa banyak ya, Dok? Sehari mungkin sekitar 3-5 kasus saya rasa saya temui. 3-5 kasus ya, Dok ya. Lumayan banyak juga ya, Dok ya. Dok, boleh saya dibantu, Dok, untuk 3 kasus pertama menggunakan Fenovibrat, Dokter Edi? Oke, nanti saya bantu. Dan kami mohon untuk kartu kunjungan kami ya, Dok ya. Oke.
Oke Pak Bowo, ini saya kembalikan protokolnya ya. Baik Dokter Dedi, terima kasih banyak dan saya tunggu resepnya ya dok ya. Produknya sudah saya sediakan di apotek dok. Oke. Terima kasih dokter. Selamat malam dan Selamat sukses malam. buat Dokter Dedi. Terima kasih. Fenovibrat bekerja dengan meningkatkan lipolisis dan eliminasi partikel yang kaya akan trigliserida dari plasma dengan cara mengaktifkan lipoprotein lipase. Fenovibrat mampu menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, dan kolesterol HDL. Selain itu, Fenovibrat juga meningkatkan kadar HDL. Fenovibrat diindikasikan bagi pasien hiperkolesterolemia atau hipertrigliseridemia atau kombinasi bila pengaturan pola makan tidak berhasil mencapai penurunan kadar lipid yang diharapkan. Secara umum, keduanya mampu menurunkan kadar kolesterol baik total maupun LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar HDL, tetapi potensi Fenovibrat dalam menurunkan trigliserida lebih kuat, sedangkan golongan statin efeknya lebih kuat dalam penurunan LDL. Tergantung dari kasusnya. Untuk kasus hipertrigliseridemia, Fenovibrat memiliki potensi yang lebih baik. Akan tetapi, keduanya dapat dikombinasi, misalnya pada pasien dengan kadar trigliserida dan LDL yang keduanya tinggi secara dominan. Keduanya berasal dari golongan yang sama, yaitu golongan fibrat. Akan tetapi, dari penelitian yang ada, potensi Fenovibrat dalam menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, LDL, serta meningkatkan HDL tampak lebih baik. Besar dosis yang diberikan tergantung dari hasil pemeriksaan kadar lipid serum. Dosis dewasa 3 kali 100 mg per hari atau 1 kali 300 mg per hari. Bila belum tercapai respon yang memuaskan, maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 kali 100 mg per hari. Setelah kadar kolesterol normal kembali, dosis Fenovibrat yang dianjurkan adalah 3 kali 100 mg per hari. Kadar lipid selanjutnya dapat dikontrol setiap 3 bulan. Fenovibrat dikontraindikasikan pada kedua kondisi itu. Pada wanita hamil masuk kategori C atau berdampak negatif pada perkembangan janin pada studi hewan, tetapi pada manusia belum diketahui keamanannya. Pada wanita menyusui, Fenovibrat diekskresikan ke dalam ASI. Yang harus dihindari saat mendapatkan terapi dengan Fenovibrat adalah minum alkohol, karena dapat memperberat kondisi hipertrigliserida. Selain itu, juga dapat meningkatkan risiko kerusakan hati. Sedangkan bagi pasien yang sedang mendapatkan terapi kolesteramin, kolesevelam, atau kolestipol, maka obat ini diminum 1 jam setelah atau 4 jam sebelum pemberian Fenovibrat. Apabila sedang minum obat lain, sebaiknya diberi jarak kurang lebih 1 jam.